Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinah Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya melalui channel Sinah Hukum, Melek Hukum. Dan kali ini pada video yang ke-426. Pemirsa SHMH yang budiman, yang berbahagia, bahwa kalau melihat di media massa masih sering kita melihat, mendengar pemberitaan tentang kejadian-kejadian pembunuhan. Bahkan ada juga pembunuhan-pembunuhan yang kemudian dilakukan mutilasi atau dipotong-potong mayatnya untuk menghilangkan jejak yang besar, menghilangkan jejak gitu kan. Maksud dari pelaku maksudnya seperti ini. Bahwa kalau kita telusuri, kita dalami atau kita bahasanya, kita analisa sebetulnya kejadian pembunuhan itu memakan korban kedua belah pihak. Tidak hanya kepada pihak korban yang meninggal dunia karena dibunuh oleh si pelaku, namun juga berefek lagi banyak lagi. Anak korban, keluarga korban, yang mestinya korban ini misalnya kan sebagai tulang punggung keluarga, juga akan menjadi kena imbasnya. Kemudian dari sisi si pelaku juga, pelaku ini diancam dengan hukuman yang lama, yang berat. Tentunya juga bisa jadi si pelaku ini memiliki keluarga, ada anak, ada istri dan sebagainya yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Dengan adanya dia menjalani nantinya proses pemindahan yang lama, bahkan ada kemungkinan dihukum mati, sementara di belakangnya masih banyak pertanggungjawaban yang menjadi tanggung jawabnya. Ini menjadi persoalan tersendiri. Untuk itu marilah kita jangan sampai kemudian ya ini kan kita berharap, berdoa tidak ada lagi juga perkara-perkara pembunuhan, mengingat bahwa nyawa itu bukan milik manusia, itu kan walaupun diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita, namun kemudian kan kita harus percaya kan bahwa nyawa itu milik Tuhan. Kalau yang menyelesaikan atau yang menghabisi manusia ya selain hukuman di dunia di dalam kitab undang-undang hukum pidana lama bahasa saya, juga tentunya akan ada hukuman-hukuman tersendiri dari Tuhan. Kita langsung saja membahas bahwa apakah di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita mengatur itu, dan sudah dipastikan ya bahwa di KUHP kita mengatur itu. Bahwa pasal 338, 338 KUHP lama, kenapa saya menyebutkan KUHP lama? Sebab saat ini ada KUHP baru, supaya tidak bingung KUHP yang mana sih pasalnya, sebab pasalnya berbeda antara yang lama dengan yang baru, lebih banyak yang lama. Pasal 338 KUHP lama, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, bahwa pasal 338 ini bisa sering disebut dengan pembunuhan biasa, dan ini deliknya adalah delik material. Maksudnya adalah di dalam delik material ini adalah dihukumnya si pelaku karena akibat perbuatan yang dilakukannya. Yaitu apa perbuatan yang dilakukannya? Adalah merampas nyawa orang lain. Kemudian bagaimana caranya tidak ditentukan, karena itulah ini disebut material akibatnya. Mau caranya, mau ditebas pakai golok, mau diracun, mau ditembak, mau dimasukkan ke dalam jurang, ataupun dipukuli sampai mati, itu tidak diterangkan di dalam pasal 338 KUHP lama. Maka itulah delik yang ada di dalam 338 KUHP lama ini adalah termasuk delik material, yang intinya adalah dihukumnya pelaku karena akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dan ini untuk pembunuhan dalam kategori yang biasa ini dihukum paling lama 15 tahun. Kemudian rekan-rekan, bahwa ada pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Nah, kalau terkait dengan mutilasi ya, di mana yang melakukannya dia dengan santai, kan? Kemudian pernah diundang dulu si calon korban ini, ayo ketemu, kemudian ke sini, kencan dulu dan sebagainya, itu pasti masuk dalam kategori yang direncanakan.
Di dalam benak si pelaku, wah nanti kalau lengah dalam titik ini direncanakan. Sehingga mental si pelaku ini betul-betul sudah ini ya, sudah dalam tanda petik itu siap gitu kan. Mungkin menyiapkan alatnya, misalnya pakai senjata tajam ya pakai senjata tajam. Kemudian setelah ketemu juga bisa tenang gitu kan. Baru lengah, bres. Setelah korban meninggal, maka posisinya juga langsung dilakukan mutilasi untuk menghilangkan jejak, potong-potong terus dibuang. Sehingga memang maka untuk pembunuhan yang dilakukan dengan berencana ini berbeda ancaman hukumannya. Kemudian bagaimana sih waktu perencanaannya? Apakah harus 2 bulan, 3 bulan? Tidak. Bahwa yang dimaksud dengan perencanaan dalam pembunuhan ini di dalam pelaksanaan praktek-praktek penerapan pasal 340 KUHP lama ini adalah intinya dari niat mempersiapkan, kemudian mulai pelaksanaan, masih ada waktu untuk menghentikan niatan ini. Kalau masih ada waktu menghentikan, tetap oleh yang bersangkutan ternyata tidak dihentikan, dilanjutkan sampai pelaksanaan pembunuhan, maka kategori ini adalah kategori perencanaan. Berbeda memang dengan 338. 338 itu berkelahi atau memang wah saya bunuh kamu karena emosi sesaat langsung bres mati, itu yang 338. Tidak ada perencanaan, sekonyong-konyong bres. Namun kalau yang di 340 KUHP baru dengan bunyi pasal demikian, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Diancam hukumannya mati. Ya karena memang melalui perencanaan dulu. Jadi memang betul-betul sudah disiapkan. Kalau mungkin ini yang lebih tepat yang ahli-ahli kriminologi ya. Kalau dari saya itu kan mengamati dalam praktek-praktek pelaksanaan. Sehingga memang sudah mempersiapkan si pelaku ini alatnya yang akan digunakan apa, tempatnya yang digunakan apa, tempatnya itu ada di mana. Kemudian nanti setelah eksekusi pembunuhan itu bagaimana, mayatnya mau diapain. Nah, sehingga relatif lebih santai. Bahkan mungkin setelah mati ya udah menyiapkan lubang, bawa sendiri kan. Seperti kejadian yang terakhir di Klaten juga ada, di Wonogiri juga ada, itu kan dikubur sendiri. Dukun yang dulu itu sampai 40 orang itu kan yang di Lampung itu kan dengan santainya. Sehingga memang mentalnya itu sudah teruji betul gitu kan. Tidak takut itu terhadap, kadang ada orang juga kan yang lihat mayat takut, ini santai aja kan. Maka ancaman hukumannya adalah mati. Saya ulangi, pasal 340. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Namun sebetulnya saya yakin bahwa seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia sudah tahu ini. Sudah tahu kalau pembunuhan itu ancamannya hukuman itu tinggi. Persoalannya juga mengapa masih sering dilakukan. Nah, marilah kita berdoa juga kepada rekan-rekan SHMK juga, jangan sampai kemudian malah menjadi pelaku atau juga menjadi korban, jangan sampai juga. Namun yang perlu kita benahi, saya pikir pengendalian emosi ya, jangan sampai kemudian ada apa-apa kemudian marah, naik hitam, tidak pandang bulu, kemudian bres, nyawa yang hilang. Apalagi kalau merencanakan karena menyelesaikan masalah atau mungkin menginginkan sesuatu, kemudian sampai ada perencanaan pembunuhan, ini ancaman hukumannya adalah mati. Dan korbannya tidak hanya korban yang mati, korbannya adalah si pelaku itu jelas menjadi korban karena bisa mati juga, kena ancaman pidana mati. Kemudian keluarga dari masing-masing itu juga akan mendapat atau menerima imbasnya. Saya pikir kita perlu mawas diri seluruhnya dan berdoa sehingga ke depan tidak ada lagi kasus-kasus pembunuhan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Cukup singkat untuk membahas ini, yang jelas deliknya adalah delik material, dihukum karena akibatnya yaitu matinya orang,
tentang caranya bagaimana, mau diracun, mau ditembak, mau pakai senjata tajam, mau dipukul pakai benda keras, benda tumpul, itu tidak diatur. Kemudian bagaimana merencanakannya, kapan berangkat, tidak. Yang penting menggunakan ada jeda waktu antara niat, permulaan, pelaksanaan, masih bisa berhenti, kok ini dilanjutkan, itu masuk kategori perencanaan. Dan dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, bagaimana ini? Bagaimana yang saya maksud adalah supaya tidak ada lagi kasus-kasus pembunuhan, saya pikir kita yang harus mawas diri dan tidak terpancing emosi. Dan mudah-mudahan adanya SAMK ini yang mengutarakan ancaman hukumannya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita terhindar dari atau sebagai pelaku pembunuhan, apalagi mutilasi, dan juga terhindar dari sebagai korban pembunuhan. Itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata salah, kata yang keliru yang saya ucapkan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Semoga bermanfaat. Tonton terus channel SAMK. Salam SAMK, Sinar Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.